Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 10. Nah, di dalam semester 2 kali ini, materi pertama kita adalah tentang frasa. Masih bersama saya, Ibu Wiwit Suwarnavitarini. Mari kita lihat peta konsep hari ini. Oke, yang akan kita bahas adalah bagaimana memahami frasa itu sendiri, ada jenis-jenis frasa, dan juga mengklasifikasikan frasa dalam teks. Kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu memahami frasa dulu. Kita bahas definisi frasa atau pengertian dari frasa. Ada dua ahli yang membahas. Pertama, menurut Ramlan, frasa merupakan satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Dan yang kedua, menurut Krida Laksana, frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif. Apakah kalian paham dengan maksudnya? Jadi, apa itu frasa? Jika digunakan bahasa yang lebih sederhana, frasa adalah gabungan dua buah kata atau lebih yang memiliki kedudukan atau fungsi dan mengandung makna. Kedudukan kata tersebut hanya satu saja, bisa berupa subjek saja, predikat saja, maupun objek saja. Jadi frasa itu minimal dua buah kata, lebih bisa 3, 4 bisa, tetapi kedudukannya hanya satu. Jadi dua buah kata itu hanya subjek saja. Keduanya merupakan subjek, tidak dicampur. Jadi tidak subjek dan predikat ataupun objek. Kalau ketiganya itu berarti kalimat. Sedangkan frasa, dua buah kata itu kedudukannya hanya satu. Kata pertama subjek, kata kedua subjek, atau mungkin yang predikat, kata pertama predikat, kata kedua adalah predikat. Jadi ciri-ciri frasa itu adalah pertama, terdiri dari dua kata atau lebih, jadi minimal dua kata. Yang kedua, gabungan kata tersebut tidak mengandung predikat. Nah, ini maksudnya antara dua kata tersebut, kata pertama dan kata kedua, tidak ada yang predikat. Jadi tidak bercampur. Yang pertama subjek, yang kedua predikat. Nah, itu bukan frasa, itu adalah klausa menuju kalimat. Jadi kedua-duanya merupakan subjek. Jika kedua-duanya merupakan predikat, itu adalah frasa. Jadi tidak digabung ada predikat, tidak. Yang ketiga, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Jadi dia memiliki fungsi sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai objek, tapi tidak dicampur. Satu lagi sebagai keterangan. Oke? Sudah paham? Mari kita lanjutkan. Coba perhatikan contoh ini supaya kalian lebih paham. Ada sebuah kalimat, dua orang anak sedang membaca buku cerita. Nah, di sini kamu bisa lihat dua orang anak itu merupakan subjek. Jadi dipecah. Sedang membaca itu adalah predikat dan buku cerita itu merupakan objek. Ini merupakan kalimat. Jadi gabungan dari beberapa frasa itu akan membentuk kalimat. Nah, mari kita bahas. Kalimat tersebut terdiri dari 3 buah frasa, yaitu frasa dua orang anak merupakan frasa subjek, sedang membaca merupakan frasa predikat, dan buku cerita. Jika pemenggalannya salah, misalnya dua orang anak sedang, nah itu bukan frasa, karena dua orang anak sendiri merupakan subjek, sedangnya itu adalah predikat, jadi tidak bisa dicampur. Jadi kelompokkanlah sesuai dengan fungsinya, yang mana predikat, yang mana subjek, yang mana objek, keterangan, dan sebagainya. Oke, contoh kedua. Anak itu berlari kencang. Nah, ini tanpa objek. Anak itu merupakan subjek, berlari kencang adalah predikat. Jadi terdiri dari dua buah frasa. Yang ketiga, coba kalian temukan pola dan frasanya. Nah, ini. Sore ini paman dan bibi akan datang. Kira-kira ini kamu bisa kelompokkan yang mana subjek, predikat, objek, keterangan, dan yang mana
mana saja frasanya? Ada yang tahu? Jawabannya gimana? Oke. Ini ya. Sore ini itu merupakan keterangan waktu. Paman dan bibi itu adalah subjek, akan datang itu adalah predikat. Mungkin kalian lupa bagaimana ciri-ciri subjek dan predikat. Subjek itu merupakan kata benda, kalau predikat itu dia adalah kata kerja. Itu untuk mengetahuinya. Jadi berapa frasanya? Ya, benar sekali, frasanya ada 3. Sore ini keterangan, paman dan bibi subjek, dan akan datang. Sudah jelas ya? Kita lanjut. Coba latihan. Kakak yang cantik itu sedang jalan-jalan di taman. Setiap Sabtu adik mengikuti les komputer. Di lapangan banyak anak-anak bermain layangan. Oke, coba ditentukan seperti tadi, yang mana subjek, predikat, objek, dan bagaimana frasanya, berapa jumlah frasanya dalam setiap kalimat ini. Oke, bisa? Masih bingung? Kita bahas ya satu persatu. Kakak yang cantik itu sedang jalan-jalan di taman. Kakak yang cantik itu merupakan subjek. Predikatnya? Ya, benar sekali. Sedang jalan-jalan ini merupakan predikat, dan di taman adalah keterangan tepatnya. Berarti berapa jumlah frasa dalam kalimat ini? Itu ada 3 buah frasa. Yang nomor 2, setiap Sabtu adik mengikuti les komputer. Setiap Sabtu merupakan keterangan waktu, dan les komputer ini adalah objek. Nah, bagaimana dengan adik dan mengikuti? Adik adalah subjek, mengikuti adalah predikat, tetapi mereka bukan frasa. Kenapa? Jadi terdiri dari 2 frasa. Kata adik dan mengikuti bukan frasa karena hanya 1 kata. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di lapangan banyak anak-anak bermain layangan. Kita bahas ya. Di lapangan itu adalah keterangan tempat. Banyak anak-anak adalah subjek. Bermain adalah predikat, layangan adalah objek. Ini terdiri dari sama ya, 2 buah frasa. Kata bermain dan layangan bukan frasa karena hanya 1 kata. Oke, bisa dipahami? Jelas ya? Kalau sudah, kita lanjut. Nah, perhatikan kalimat berikut, tulis jumlah frasa dari masing-masing kalimat. Nah, jawaban ini kamu jawab pada classroom, pada tempat yang sudah Ibu berikan. Ada 2 kalimat. Kalimat pertama, PT Microsoft Indonesia mengajak para guru belajar bersama. Yang kedua, setiap Senin kelas 10 bahasa diajar oleh guru bahasa Indonesia. Kalian bisa langsung saja jawab yang mana aja frasanya, atau bisa juga kamu garis bawahi dulu yang mana subjek, predikat, objek, keterangan agar lebih mudah. Setelah itu kamu tentukan berapa yang mana saja frasanya dan berapa jumlah frasa dalam setiap kalimat. Oke, sekian dulu untuk memahami frasa hari ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis frasa di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, bagian pertama sudah selesai. Sampai jumpa di materi selanjutnya.